Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan sepasang pria dan wanita yang sedang diburu oleh beberapa orang. Dan karena tak punya pilihan lain, pria itu pun kembali melawannya. Tapi ternyata kini dirinya yang dibuat tersungkur. Wanita itu berkata, jika aku telah mengirim transmisi suara pada kakakku. Dan salah satu di antara penjahat mulai ketakutan. Namun bosnya tak peduli dan kembali melancarkan serangan. Di saat pria itu terluka, wanita yang bernama Chimei terus menangisinya. Dan ternyata pria tersebut dipanggil Kakak Yun oleh Chimei. Namun Kakak Yun segera menyuruhnya untuk pergi. Diketahui para penjahat itu ingin menculik Chimei. Tapi tiba-tiba datang Yunce yang menghentikan hal itu. Karena Yunce mendengar jika pria berbaju putih tersebut bermarga Yun sama sepertinya. Tanpa berbasa-basi, Yunce mulai menghempaskan serangan. Tapi bos penjahat justru meremehkan kekuatan Yunce. Sehingga Yunce pun kembali menghajarnya dengan teknik api Phoenix. Bos penjahat tak percaya jika kekuatan bocah di ranah Heavenly Mystic bisa sekuat ini. Bahkan sampai membuat dirinya yang berada di Tyrannical Mystic sampai terluka. Dan karena sangat marah, ia mulai mengeluarkan kekuatan penuhnya. Yunce yang tak merasa takut sedikit pun juga kembali menyerangnya. Ia terus menghajarnya sampai bertubi-tubi. Bahkan adu kekuatan di antara mereka membuat ledakan besar di sekitar tempat tersebut. Mereka semakin tak percaya jika Yunce hanya berada di ranah Heavenly Mystic. Dan menurut kakak Yun, jika Yunce adalah seorang master yang menyembunyikan kekuatannya. Dan benar saja adu kekuatan tersebut dimenangkan oleh Yunce. Chimei masih tak percaya jika Yunce mampu membunuh seorang tyrant. Sedangkan dua anak buahnya langsung kabur ketakutan. Dan kini Yunce tak percaya jika hanya dengan tangan kosong tubuhku bisa sekuat ini. Tetapi Molly memberitahu jika tubuhmu sekarang masih mampu membuka purgatori walaupun terluka parah. Kemudian Yunce berniat untuk menyembuhkan luka kakak Yun. Dan kini mereka berdua berhasil menyembuhkannya. Molly pun memberitahu jika gadis ini adalah seorang elf atau disebut peri. Kakak Yun yang ternyata bernama Xiao Yun berterima kasih pada senior Yunce. Tapi Yunce menjelaskan jika umurku baru 22 tahun. Sehingga hal itu membuat mereka benar-benar sangat terkejut. Secara mendadak, tiba-tiba saja muncul kakak dari Chimei yang melancarkan serangan. Diketahui pria elf itu bernama nomor 1, sedangkan Chimei sendiri nomor 7. Dan saat Xiao Yun mau menjelaskan, nomor 1 tersebut tak mau mendengarnya. Sehingga pertarungan di antara mereka akhirnya terjadi. Ketika pertarungan berlangsung, Yunce cukup terkejut karena nomor 1 yang kita panggil Di telah berada di Tyrannical Mystic tingkat 8. Dan saat Di mau menyerang lagi, Chimei pun menghentikannya. Chimei memberitahu jika Yunce adalah orang yang menyelamatkan kita. Di tak menyangka jika bocah ini bisa membunuh penjahat di tingkat Tyrant. Dan ia pun meminta maaf pada Yunce karena telah salah paham. Dan ia memberitahu bahwa namaku adalah nomor 1 yang berasal dari keluarga di dunia. Diketahui bahwa di dunia adalah marga keluarga dari nomor 1. Lalu Yunce bertanya apakah Chimei adalah nomor 7 di dunia. Di pun membenarkan hal itu yang membuat Chimei menjadi sangat kesal. Dan Chimei bilang jika kau harus memanggilku saudara ketujuh. Dia memberitahu jika kau membutuhkan bantuan di benua iblis, maka bicaralah padaku. Karena meskipun keluarga Tianxiaku tak terlalu besar, tapi aku akan berusaha.
Mendengar benua iblis, Yunce jadi sangat terkejut, apalagi Xiao Yun berasal dari keluarga Yun. Yunce bertanya apakah patriark keluarga Yun bernama Yun Qinghong, dan apakah istrinya bernama Mu Yurou. Xiao Yun membenarkan hal itu dan ia bertanya, mungkinkah kau bermusuhan dengan orang tuaku? Tetapi Yunce menjawab, jika aku hanya mengagumi Yun Changhai sebagai Raja Iblis sebelumnya. Yunce masih tak percaya jika ia bisa ke benua iblis yang disebutkan oleh kakek Yun Changhai. Dan Yunce pun segera dibawa menuju ke kota Kekaisaran Iblis. Dan rupanya ia bertemu dengan ayahnya Cimei yang berada di Sovereign Mystic. Ayahnya bertanya tentang kondisi Cimei, tapi Cimei menjawab jika aku baik-baik saja. Namun ayahnya jadi marah karena Xiao Yun telah membahayakan anaknya. Xiao Yun menjelaskan, tapi Patriark Tianxia itu tak memperdulikannya. Namun untung saja datang Cimei yang menghentikan hal itu. Ia juga menjelaskan jika Xiao Yun adalah orang baik. Tapi di saat Cimei mau melanjutkan, ia pun dibuat tak sadarkan diri oleh Kak Di. Dan setelah itu, mereka segera pergi dari sana meninggalkan Xiao Yun. Sementara Xiao Yun mengajak Yunce untuk pergi ke rumahnya. Dari kejauhan, Yunce bertanya mengapa cahaya berwarna ungu itu memudar. Xiao Yun pun menjelaskan tentang kejadian 100 tahun yang lalu, di mana saat itu Kekaisaran Iblis diserang oleh para penjahat. Di saat penjahat mulai menyelinap, muncullah Yun Changhai dan Patriark Tianxia Song, yang mana mereka berdua merupakan penjaga dari Kaisar Iblis. Bahkan Kaisar Iblis juga muncul untuk menghadapi mereka. Para penjahat sangat santai karena telah berada di ranah Sovereign Mystic. Namun Kaisar Iblis tak peduli dan langsung melancarkan serangan. Bahkan kini para penjahat tak percaya jika jimat penghilang jejaknya berhasil dihancurkan. Tak mau kalah, mereka semua mulai menggabungkan kekuatan pelindung. Yang rupanya pelindung itu mampu menahan serangan dari Kaisar Iblis. Tapi saat mereka mulai senang, tiba-tiba datang ribuan pedang yang meretakkan pelindung tersebut. Dikarenakan mereka tak punya pilihan lain, mereka pun kabur menggunakan teleportasi. Dan Patriark Tianxia Song menyadari jika ini hanyalah teleportasi jarak pendek. Sedangkan Kaisar Iblis yang ingin mengejarnya segera memberikan 2 harta rahasia pada Yun Changhai. Kemudian Yunce bertanya kemanakah 10 patriark keluarga lainnya. Mengapa hanya 2 penjaga saja yang membantu Kaisar? Padahal seharusnya ada 12 keluarga yang juga bertanggung jawab. Xiao Yun mengatakan jika saat itu 10 keluarga lainnya hanyalah status saja. Sehingga kakek Yun Changhai dan Patriark Tianxia Song disuruh menjalankan tugas lain. Sementara Kaisar Iblis terpaksa mengejar para penjahat sendirian. Diketahui para penjahat ingin merampas cermin samsara, yang mana cermin itu saat ini berada di tangan Yunce. Sehingga kejadian tersebut adalah awal mula dari tertangkapnya kakek Yun Changhai. Kembali ke masa lalu, di sana terlihat Kaisar Iblis yang masih berhadapan dengan bos penjahat. Tapi rupanya penjahat itu mengeluarkan artefak naga raksasa. Namun tetap saja Kaisar Iblis mampu dengan mudah mengalahkannya. Di saat Kaisar Iblis mau menginterogasinya, tiba-tiba saja terdapat formasi teleportasi. Dan ternyata sedari awal memang rencana mereka adalah menjebak Kaisar. Sehingga Kaisar pun mengerti dengan hal tersebut. Lalu Xiao Yun menjelaskan saat kakek dan 10 patriark lainnya datang. Tapi justru mereka juga tak pernah kembali. Bahkan Kaisar Iblis sendiri ternyata telah mati. Dan sekarang karena kakek membawa segel Kaisar Iblis, kini putri Kaisar Iblis tak terlalu dianggap sebagai kaisar. Bahkan tanah suci gagak emas juga tak bisa mewariskan kekuatan Golden Cross padanya. Oleh karena itulah keluarga Yun kini dianggap sebagai pendosa. Dan pengaruhnya juga semakin terus menurun. Sedangkan Yunce teringat jika seni Golden Cross adalah salah satu dari 3 kitab Burning Words yang disebutkan oleh Molly. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka sampai di depan rumah,
Yang hal itu membuat Yunce berpikir apakah aku akan bertemu orang tuaku. Namun tiba-tiba ada Yunhao yang terus memprovokasi Xiaoyun. Tak hanya itu, Yunhao juga menghina Yunce yang hanya berada di ranah Heavenly Mystic. Dan karena hal itulah situasi pun mulai semakin memanas. Tapi Yunce langsung menghajar anak buahnya Yunhao hingga tersungkur. Di saat Yunhao mau balas serangan, tiba-tiba datang Yun Xinyue yang melerai mereka. Dan Yunce menyadari jika Yun Xinyue telah berada di Tyrannical Mystic tingkat 4, yang juga merupakan generasi muda terkuat dari keluarga Yun. Yun Xinyue segera mengusir mereka, dan Yunhao pun meminta maaf sambil ketakutan. Tetapi ia berjanji pasti akan balas dendam kepada Xiaoyun. Setelah itu, Xiaoyun berterima kasih pada Yun Xinyue. Namun Yun Xinyue menjawab, jika kau tak perlu begitu karena kita adalah keluarga. Tetapi Yunce merasa jika Yun Xinyue bukanlah orang baik. Yunce bertanya, mengapa kau sebagai tuan muda tak dihormati oleh mereka? Xiaoyun menjawab, itu karena diriku tak bisa membangkitkan Profound Handle. Bahkan mereka juga bilang jika aku adalah sampah dari keluarga Yun. Mendengar hal tersebut, kini Yunce jadi teringat jika Xiaoyun adalah anak yang ditukar oleh dirinya. Karena sebelumnya kakek Xiaoli pernah menjelaskan hal tersebut. Dikarenakan hal itu jugalah kini Yunce berjanji akan melindunginya. Dan Xiaoyun pun tak percaya jika Yunce begitu baik. Tapi tiba-tiba ibunya langsung memanggil Xiaoyun. Ketika pintu dibuka, Yunce dan Xiaoyun menjadi sangat terkejut karena ia melihat jika ibunya sedang menangisi ayahnya. Dan ibunya berkata, jika racun dingin di dalam tubuh ayahmu mulai kambuh lagi, yang juga masa hidupnya tak akan bertahan lama. Xiaoyun meminta maaf karena tak dapat menemukan penawar racun tersebut. Sementara Yunce tak percaya jika pertama kali bertemu dengan orang tuanya justru mendapatkan kejadian seperti ini. Namun saat melihat Yunce, Mu Yurou merasa jika bocah ini terlihat begitu akrab. Xiaoyun memberitahu jika Kak Yunce adalah orang yang menyelamatkan kami. Dan ibunya pun segera berterima kasih pada Yunce. Lalu Yunce meminta izin untuk melihat kondisi ayahnya. Yunce tak percaya jika racun ini sama seperti racun di tubuh istri dari Hua Minghai. Sehingga ia mengerti jika racun tersebut berasal dari wilayah suci Sun Moon. Bahkan meridian ayahnya rusak dan kultivasinya tak berguna lagi. Tanpa pikir panjang, Yunce langsung menggunakan mutiara racun surgawi. Dan ia berniat pasti akan balas dendam kepada wilayah suci Sun Moon. Karena merekalah yang telah membuat banyak orang terkena racun dingin. Di sisi lain, terlihat Yun Xinyue bersama dengan ayahnya yang bernama Yun Waitian. Ayahnya berkata, jika kau terlalu gegabah. Tapi Yun Xinyue menjawab, jika sekarang kendali keluarga Yun ada di tangan kita. Lagi pula, Yun Qinghong telah jatuh sampai ke titik seperti ini. Walaupun begitu, ayahnya menjelaskan jika Yun Qinghong adalah orang yang sangat jenius. Bahkan di umur 36, dia bisa menerobos Sovereign Mystic. Dan jika bukan karena mengejar Yun Changhai, mungkin mereka tak akan seperti ini. Bahkan kita juga tak memiliki kesempatan untuk berbicara atas nama keluarga Yun. Yun Xinyue tak peduli karena itu adalah masa lalu. Tapi ayahnya memperingatkan agar kau jangan membuat masalah sebelum kompetisi. Dan setelah itu ia pun menyuruh anaknya untuk pergi. Setelah itu, Yun Waitian berjanji dalam waktu 2 bulan ke depan, maka aku akan benar-benar membuat Yun Qinghong turun tahta. Karena sekarang ini Yun Qinghong adalah patriark dari keluarga Yun. Kembali ke Yun Qinghong yang kini tubuhnya telah pulih. Dan ia menggenggam tangan Yunce karena merasa begitu akrab. Apalagi Yunce juga tak percaya jika Yun Qinghong memanggilnya sebagai anakku. Yun Qinghong kebingungan siapakah bocah ini sebenarnya. Istrinya menjawab jika Yunce adalah teman barunya Xiaoyun. Sedangkan Yunce segera memberikan penghormatan pada senior Qinghong. Xiaoyun memberitahu bahwa 20 tahun yang lalu ayah dan ibu pergi ke benua Tianshuan untuk menyelamatkan kakek. Tapi sayang di perjalanan mereka dikhianati oleh beberapa orang.
Sehingga saat itu ayah dan ibu dijebak sampai terluka parah. Walaupun begitu, mereka berdua berhasil selamat dan kembali ke benua iblis. Tapi sayangnya meridian mereka sampai rusak parah. Dan oleh karena itulah mereka berdua terkena racun dingin hingga sekarang. Senior Qinghong berkata jika setelah hari ini posisiku sebagai patriark juga akan dilepaskan. Tentu hal itu membuat Xiao Yun sangat terkejut. Karena ternyata Yun Waitian selalu menindas keluarga kita. Tapi di saat Qinghong mau berbicara lagi, tiba-tiba ia terbatuk. Dan Yunce pun bertanya, jika aku bisa menyembuhkan luka senior, apakah kau tetap akan menjadi seorang patriark? Senior Qinghong menjawab, jika hal itu tidak mungkin, karena aku tahu kondisi tubuhku tak dapat disembuhkan. Tapi tanpa diduga, Yunce langsung mengatakan, jika aku mampu menyembuhkannya. Scene berpindah ke 1 bulan kemudian di arena kompetisi. Di sana terlihat ada Yun Qiu yang menghajar Yun Qiang. Tapi secara tiba-tiba Yun Qiu justru menantang Xiao Yun yang merupakan seorang tuan muda. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 52 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.